Semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umat-Nya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu beroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Roma 11 ayat 1-2a dan 29-32 membawa kita ke dalam kedalaman kemurahan Allah yang tak terbatas. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak pernah menolak umat-Nya yang dipilihnya. Ayat-ayat ini membawa kita ke dalam pengertian yang mendalam tentang keabadian janji Allah terhadap Israel, menggambarkan bagaimana kemurahannya melampaui ketidaktaatan manusia. Ayat 29 menggambarkan Allah yang tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dalam kasih-Nya yang sempurna, Dia tetap setia pada rencananya, meskipun manusia seringkali menyimpang. Kemurahannya tidak terbatas oleh ketidaktaatan manusia. Ayat-ayat 30-32 menunjukkan prinsip yang kuat. Sebagaimana mereka yang dahulunya tidak taat mendapatkan kemurahan Allah oleh karena ketidaktaatan mereka, demikian pula orang-orang yang saat ini tidak taat dapat menerima kemurahannya. Ini adalah bagian dari rancangan Allah yang mendalam dan tak terduga. Namun, pesan ini tidak hanya relevan bagi Israel. Ungkapan puja-puji Paulus di ayat 33-36 menggambarkan keagungan yang luar biasa dari Allah yang tidak terbatas. Kekayaan, hikmat, dan pengetahuannya tidak terbandingkan, dan keputusan-keputusannya luar biasa. Ayat 36 mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segala kemuliaan harus diberikan kepadanya. Namun, bagaimana kita bisa mengaplikasikan pesan ini dalam kehidupan kita? Pertama, kita diingatkan untuk menghargai kemurahan Allah yang tak terbatas. Terkadang kita merasa rendah karena dosa dan kesalahan kita, tetapi kemurahannya melebihi semua itu. Allah mengasihi kita dengan sempurna tanpa mempertimbangkan kelemahan kita. Kedua, kita dipanggil untuk bersikap rendah hati dan empati terhadap sesama. Jika Allah memberikan kemurahan kepada kita yang tidak pantas, maka kita juga harus meluaskan kemurahan kepada orang lain, terlepas dari latar belakang atau kesalahan mereka. Ketiga, pesan ini mengajak kita untuk melihat hidup dari perspektif ilahi. Rencana Allah seringkali tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Mungkin ada momen dalam hidup kita yang tampak rumit atau sulit dimengerti. Tetapi kita harus mempercayai bahwa rencana dan hikmat-Nya melampaui pemahaman kita. Ketiga, aspek ini membentuk dasar iman dan tindakan kita. Melalui pemahaman tentang kemurahan-Nya, kita dapat hidup dengan keyakinan dalam setiap langkah, melayani dengan cinta tanpa batas, dan menghormati Allah dalam segala hal. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Allah yang penuh kemurahan adalah sumber inspirasi dan kedamaian yang tak ternilai dalam kehidupan kita. Diskusikan. 1. Bagaimana konsep kemurahan Allah mengubah pandangan kita tentang hak dan anugerah? 2. Bagaimana pemahaman tentang kemurahan Allah dapat mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain yang mungkin berbeda keyakinan atau latar belakang? 3. Bagaimana kita bisa lebih menghargai dan menghayati anugerah serta kemurahan Allah dalam kehidupan sehari-hari?